Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, syukur kepada Allah untuk penyertaannya dan kasih setianya, sehingga sepanjang hari ini kita boleh beraktivitas di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita, dan kita percaya bahwa semuanya itu oleh karena penyertaan Tuhan. Dan hari ini sebelum kita beristirahat, izinkan saya untuk kembali mengajak setiap kita untuk mendengarkan Rema atau Renungan Malam. Saya mengangkat dari sebuah peristiwa dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 30 dan 31. Dikatakan di sana, Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Seperti yang kita tahu, peristiwa ini terjadi setelah peristiwa penganiayaan, sehingga para rasul itu menyebar ke berbagai tempat, dan di dalam satu peristiwa terjadi sebuah percakapan yang sangat-sangat mendalam antara seorang sida-sida dengan Filipus ini. Sida-sida bukanlah orang biasa. Sida-sida adalah seorang yang penting, seorang pembesar. Dikatakan di ayat yang ke-27 bahwa sida-sida ini adalah pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, orang ratu dari negeri Ethiopia. Sida-sida sendiri berarti seseorang yang memiliki peran yang khusus oleh karena kesetiaannya dan oleh karena tugas dan tanggung jawabnya. Seorang yang begitu rindu untuk mengenal kebenaran, terbukti dari apa yang ia lakukan dengan ia pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Dia menempuh perjalanan yang begitu jauh dan sangat melelahkan demi untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan di awal tadi bahwa sida-sida adalah orang pembesar, seorang yang penting. Tetapi menarik sekali ketika dikatakan bahwa ketika ia membaca dari bagian dari firman Tuhan yang ia baca dari kitab Nabi Yesaya, dan ketika ia membaca dan tidak mengerti, ia mencari jawabannya, berusaha untuk mencari jawabannya, untuk mengerti apa yang ia baca. Saya menyoroti tentang kerendahan hati sida-sida ini. Dia berkata, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Dan kemudian ia meminta Filipus untuk naik dan duduk di sampingnya. Tentu saja ketika Filipus naik dan duduk di samping sida-sida ini, ada banyak percakapan, ada banyak pengajaran yang dikatakan oleh Filipus, yang sekalipun tidak dituliskan secara spesifik di dalam Alkitab, tetapi kita bisa mengetahui dan membayangkan bahwa Filipus melakukan percakapan yang mendalam kepada sida-sida ini, dan sida-sida meresponi dengan ia rindu untuk dibaptis. Peristiwa ini menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Apakah kegairahan dari sida-sida ini juga masih menjadi kegairahan kita? Kita begitu rindu untuk mencari kebenaran dan mencari apa yang firman maksudkan, sehingga kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan. Mari ini menjadi bagian untuk kita sama-sama berefleksi, sehingga kita boleh memiliki kegairahan yang sama untuk kita terus mengenal kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami. Ajar kami untuk kami memiliki kegairahan seperti sida-sida ini, sehingga kami boleh semakin memperdalam dan mengasah pemahaman kami, pengenalan kami kepada Tuhan, dan kami rindu untuk semakin berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.